Oke gengs, apa kabar? Jadi saham-sahamnya hari ini mulai up ya. Confirm mantul atau fake aja? Nah, nih biar ini nanti Om Muntansir yang akan jelasin guys. Tapi kalau kita lihat guys ya, IHSG hari ini memang setelah beberapa kali moncrot ya guys ya, beberapa kali moncrot, hari ini tuh kayaknya lumayan banget ya. Lumayan, sebentar ya. Mouse gue lagi nggak ada nih, jadi kurang cepet ya, kurang gesit gitu. Tapi nggak apa-apa guys, ya ini dia ya. Jadi dia mulai ini ya, gue sih berharap dia tembus 67 ya. Kalau dia 67 mudah-mudahan bisa nyampe ke 71 lagi ya. Ini kalau dia jebol lagi turun besok ke bawah, aduh hati-hati ya cuy, hati-hati ya. Kalau gue sih belum confirm banget, tetapi memang saham-sahamnya kan seperti yang gue bilang ya, batu bara, trans gitu ya, lalu ada beberapa dari consumers ya, yang kayaknya memang jalan ya, Lucy in the Sky dan segala macam. Jadi kalau menurut gua memang oke lah gitu ya untuk kita cermati, terutama yang sudah mulai uptrend ya. Nah dari sini guys, gua akan masuk ke HQ ya. Waduh, ini apa nih? Terima kasih Om Yusa SNLK-nya. Merah aja cuan ya. Pokoknya begitu ya guys. Oh ya, kalau kalian mau ikutan ya kelas ya, jangan lupa ya. Kelasnya baru akan kita mulai ya. Jadi kita akan bahas mengenai kelas ya online. Dari semuanya, dari manapun kalian ada ya. Jadi murid-murid gue ada juga yang dari Korea, Amerika ya, London dan segala macam, orang Indonesia guys, bukan orang US ya. Jangan salah ya. Tetapi belajar ya bareng ya dan segala macam. Kita akan belajar ilmu TA, cara screeningnya gimana, bisa gue tahu gimana, lalu momentumnya gimana, entry exitnya juga gimana. Jadi kalian bisa mandiri ya. Dan habis itu kalian akan dapat namanya indikator. Lalu setelah itu kalian akan dapat juga masuk ke kelas alumni yang mana nanti dapat coaching dari gue lebih lanjut dan bisa dapat Outlook gratis, lalu bisa banyak remedial. Oke guys, jadi kalau kita lihat ya guys ya, di sini penggeraknya siapa gitu ya. Di sini gue taruh M gitu ya. Lalu setelah itu tools data analisa ya, heat map gua ambil ya, nanti gua ajarin juga yang begini-begini ya guys ya, tenang aja. Nah, lalu kita bisa lihat screening bahwa energi ini ya, lalu BUMN ada bank juga ya, dari bank, tapi gua masih lihat bahwa energi trans ya yang lumayan ya guys ya. Nah, ini boleh dilihat-lihat nih guys ya, semoga bisa kalian ini. Nah, dari energi ya kita masuk ke sektor ya, siapa yang hijau gitu ya, nanti juga akan dibahas sih ya, siapa yang hijau. Jadi kalau kita lihat di sini ada TB, Doit, RMKE, KANI, MBAP, KKGI dan segala macam ya. Nah jadi nanti akan dibahas oleh Om Muntansir ya sesaat lagi. Silakan Om ya, jangan lupa ya guys ya, kelas online besok terakhir ya. Besok terakhir, abis itu publish price ya. Publish price-nya lumayan 1, something ya. Jadi mumpung kalian bisa dapat di bawah 1 juta, malah di bawah 900, monggo ikutan, jangan sampai ketinggalan. Today ya is the last 2 days ya. Oke guys, lanjut Om Muntansir. Selamat malam. Thank you Om Yusa. Oke, apa kabar teman-teman? Semoga pada sehat-sehat semua ya. Untuk market hari ini lumayan ada pantulan ya. Ada pantulan, tapi masih harus diwaspadai kalau ini hanya sebagai koreksi ya pantulannya. Konfirmasinya di mana? Konfirmasinya kalau dia break di bawah 6.500-an ya, itu kemungkinan bakal terus lanjut turun. Cuman kita doakan yang bagus-bagus saja. Semoga dia bisa naik lagi ya di atas level-level sini ya, di atas 6750 sekian ya.
dan dia bisa balik rally lagi untuk marketnya. Oke, nggak usah basa-basi ya, kita langsung aja ke stock picknya. Ada apa aja? Yang pertama ada PTBA, wadidaw ya, yang masih hold cung di komen 4.100 sekarang, malah udah di atas dari ekspektasi ya. Di 4.000 sekarang dia udah break di 4.000-nya, di level 4.100. Let's see, kemungkinan dia masih bakal lanjut naik. Apakah bisa nyampe 4.800? Melihat dari bentuk chartnya sangat memungkinkan ya, apalagi kita cek di weekly ya. Ya, dicek di weekly juga masih jalan, masih bagus, dan di monthly-nya bahkan belum pernah ada merah ya. Jadi please disesuaikan aja seperti itu. Untuk sekarang di mana? Untuk sekarang ya tunggu lagi ya, tunggu dulu koreksinya ya di 4020. Kalau dia mantul dan naik lagi, wadidaw ya bakal jalan lagi. Untuk sekarang pasang SL-nya di mana? Sebelum dia buat pijakan ya, sebelum dia ada pijakan ya bisa pasang-pasang aja di bawah-bawah 3830 ya. Atau sebenarnya lebih amannya di bawah 3.600, cuman sepertinya terlalu jauh. Jadi di set aja trailing stopnya untuk yang udah punya, di set untuk setengah atau seperempat ya diaturin aja ya untuk PTBA-nya. Oke, seperti itu. Next ada HMSP. HMSP ya, udah lama nggak review atau nggak analisa di saham-saham rokok ya, khususnya HMSP, karena emang bentukannya cenderung turun ya, walaupun sekarang dia udah mulai keluar dari downtrend lainnya, tapi hati-hati, di sini ada level support yang sekarang menjadi resisten ya, di level 1085 sampai 1100-nya ya. Di level-level sini ini adalah level-level resisten yang harus di break oleh HMSP jika dia mau naik. Jadi untuk sekarang, kalau mau cicil ya silahkan ya. 1010 kalau ada pantulan, lebih oke lagi kalau mantul di atas 1050. SL di 985 ya, terdekatnya di 1100 sampai 1200 ya. Sampai 1200 untuk HMSP. Aku nggak bisa, kita jangan asumsikan dia langsung naik, jalan langsung uptrend, tapi pasti kita harus lihat bertahap chartnya di kemudian hari. Jadi seperti itu. Apakah ini bakal menjadi awal kebangkitan HMSP? Ya, let's see ya. Seperti itu. Next, ada UNTR ya, United Tractor. Posisinya juga masih uptrend ya untuk sekarang. Kalau mau beli ya tunggu 30375. SL bisa dipasang di 29.000 ya, menuju ke 34.000-nya. Lanjut ada Doit. Doit lumayan seru ya. Ini masih sebenarnya trennya masih belum patah-patah banget ya untuk Doitnya. Cuman kita lihat ya, kalau mau cicil ya bisa di 560. SL-nya bisa dipasang bertahap aja ya. Di bawah 500-an ya. Di bawah 500 ya, terdekatnya ke 640. Kalau dia bisa break dari 640-nya, di breakout ya, bisa menuju ke area 800. Oke. Next ada ITMG. Wadidaw ya, ITMG ya. Breakout lagi di level 32.000-nya. Kalau kita track jauh ke belakang, nah di sini sempat membuat high di Februari 2018 lalu dan baru bisa disentuh dan di breakout setelah di 19 Mei ini. Berapa tahun tuh ya? Sekitar 4 tahun ya. Baru bisa di breakout lagi dan kembali menyentuh di level 32.000-nya. Posisinya sekarang dia ITMG ada di 33.000. Kalau kita lihat patternnya juga sebenarnya ini ada continuous pattern juga ya. Gambar yang sederhana aja. Ya, kira-kira bentukannya seperti ini ya. Dan ini bakal potensi untuk masih terus naik. So,
Dicari aja area-area entry yang sesuai. Kalau saya sih bakal tunggu lagi ya koreksinya. Koreksinya seperti apa ya, seperti ini lagi ya. Dia mantul, kemungkinan mantul di 32. Kalau dia ada pantulan boleh ambil lagi. Semoga dia lancar nyampe ke nyampe ke 40 ribuan ya sepertinya untuk ITMG. Seperti itu. Lanjut, ada BEPS. Oke, untuk BEPS-nya setelah terkoreksi dan sideways ya, cukup lama, sekarang dia mau mencoba ya. Mau mencoba lagi nih ya, mau mencoba lagi breakout. Nah, kita lihat apakah dia bisa breakout ya. Kalau dia nggak bisa breakout ya dari 5.300-nya ya mungkinan bakal sideways lagi ya. Jadi mending tunggu di bawah aja. Cuman kalau dia bisa breakout di atas 5.300 bakal menyentuh ke 6.200 dan berpotensi naik sampai ke 7.200-nya untuk BEPS. Seperti itu. Next, ada PPGL. PPGL masih naik-naik aja ya. Untuk sekarang sih prefer copet dulu ya. Prefer copet dulu sampai ada koreksinya lagi. Ya seperti ini ya. Kalau dia ada koreksi ya tunggu aja di 173 ya. SL di bawah 156 atau di bawah 168 menuju area 200-nya. Kalau dia langsung naik lagi besok, silahkan dicari-cari peluang untuk copetnya. Oke? Seperti itu. Next, ada Temas. Oke, untuk Temas. Untuk sekarang beli di 2.200 ya. SL-nya pasang bertahap aja di bawah 2020. Atau batas akhirnya di 1.800 ya. Cuman saya rasa terlalu jauh. Nggak sesuai dengan risk reward-nya. Jadi please disesuaikan. Terdekatnya menuju ke 2.500 ya. 2.530. Kalau dia bisa breakout, ini kita tandain ya. Bisa breakout dari area-area sini, bakal menuju ke 2.800-nya. Seperti itu. Lanjut, ada SNLK. Oke. SNLK. Untuk SNLK sebenarnya kalau dia naik bakal panjang ya. Cuman kita lihat ini dia baru sekali ya mau coba. Dia terdekatnya menuju ke 1.010 ya. Ke 1.010 sebenarnya kalau kita hitung dari sini 20% ya. 20% ya lumayan banget 20%. Untuk sekarang yang mau beli ya cicil aja di 825. SL bisa dipasang. Kalau saya pasang di bawah 700 ya. Terdekat ke 1.000 kalau dia lancar wadidaw ya nyampe ke 1.200 dulu untuk SNLK-nya. Next ada KOBX. Hari ini mantep banget 23,86%. Sini ada kobra-kobra ya dan sekarang dia jeder ya. Naik langsung 23%. Gak usah buru-buru, apalagi yang untuk para swinger ya, yang sering mainnya swing agak jangka menengah atau jangka pendek, ya harus agak sabar dulu ya. Jangan buru-buru ngelihat yang kayak gini, kecuali untuk para fast trader atau chopeters, ini boleh dilirik di perdagangan besok ya untuk KOBX-nya. Jadi prefer sekarang untuk kalau saya lihat di chartnya per tanggal 17 Mei itu better dicopet dulu aja sampai ada koreksi dan konfirmasi pantulannya kembali baru boleh dicicil untuk yang mau di swing. Oke. Next ada Hope. Oke. Hope juga sebenarnya ini udah ada di posisi-posisi resisten ya. Dan seringkali di area-area di sini itu sering terjadi guyur-guyuran. So please be careful. Better dicopet dulu aja. Jangan di hold lama-lama dulu ya sampai dia benar-benar konfirmasi ya.
Ya terdekat menuju ke 280 ya, kalau dia lancar nyampe ke 300 dan 320-nya. Untuk sekarang kalau mau swing ya mending tunggu agak bawah dikit ya di 200 atau 205 ya. SL-nya pasang-pasang di bawah 100 ini ya, 180-an atau 175. Seperti itu. Jadi better dicopet aja. Next ada LPCK. Oke, untuk LPCK untuk LPCK-nya sepertinya dia bakal coba retest resisten ya di area-area sini ya. Ingat di sini juga ada resisten ya. So be careful. Nah, di area-area tersebut ini adalah area-area resisten. Kalau dia nggak kuat, nggak ada power untuk nge-breakout, kemungkinan dia bakal turun atau konsolidasi lagi, walaupun konsolidasinya atau sideway-nya posisinya di atas. Jadi untuk sekarang kalau yang mau swing ya mending tunggu di 1300 ini ya. 1300, 1275, SL di 1200. Ya terdekatnya cuma di 1415. Cuman kalau dia bisa breakout bakal panjang ya nyampe 1700 sepertinya. Seperti itu. Lanjut, ada LTLS. LTLS, wadidaw ya. Kalau yang kayak gini, jangan buru-buru, better dicopet aja. Oke, silahkan para copeters dimasukin ke watchlist copetnya. Lanjut, ada Lucy. Beli di 120. Beli di 120 ya, SL bisa dipasang di 114 atau di bawah-bawah 105 ya. Terdekat ke 137. Kalau dia bisa breakout dari 140, kemungkinan bisa menyentuh di level 160 ya. Seperti itu. Next, ada pola. Oke. Benar nggak nih polanya nih? Benar ya? Oke, untuk pola, sebenarnya posisinya masih di bawah ya sekarang. Agak terlalu riskan untuk diambil. Cuman kalau yang mau ya, tunggu di atas 120, SL di 103, terdekatnya ke 142 ya. Seperti itu untuk polanya. Lanjut, ada MLIA. MLIA. Nah, di sini level resisten minornya udah di breakout ya. Jadi untuk sekarang beli di 2490. Ya, terdekatnya sebenarnya udah hit ya di 2680 ya. Kalau dia bisa breakout di atas 2700 dan bertahan bakal panjang ya sampai ke 3200. Seperti itu. Lanjut, ada Pegas. Pegas. Oke, untuk Pegasnya setelah terombang-ambing ya, naik turun. Sekarang dia mau coba lagi untuk berada di jalur-jalur uptrendnya. Secara jangka pendek kalau kita lihat sebenarnya udah naik ya. Cuman agak terlalu ini ya karena di sini ada resisten juga ya di 1625. Kalau yang mau ya tunggu ya 1535, SL di 1470. Cuman harus ya lepas di 1600 sampai ke 1635 ya. Kalau dia bisa breakout, bisa break ya di atas 1630, bakal menuju ke 1800. Silahkan, is it worth? Kalau misalnya menurut teman-teman worth it untuk dicicil atau di buy, silahkan. Yang jelas harus dilihat lagi resikonya dulu sebelum ngelihat profitnya. Lanjut. Ada LEN. Oke, ini seru ya. Untuk dicopet atau di swing sih seru ya. Kalau yang mau swing tunggu di 162 ya. SL bisa pasang bertahap di 151 atau di bawah 142. Terdekatnya ya ke area sini dulu ya. 192 sampai 200. Kalau dia lancar masih mau naik, mungkin bakal nyampe ke
230 dan 250. Mantap banget ya chartnya. Kalau saya sih lumayan seru nih sepertinya untuk kalian. Jadi silahkan dilirik-lirik. Siapa tahu bisa kasih cuan. Yeah. Next ada PMJS. PMJS juga ada kobra-kobraan ya. Kalau saya mungkin bakal beli di atas 160, SL di 150, menuju ke 183. Lanjut, Akra. Oke, untuk Akra. Hari ini doji ya. Long doji aja. Beli di 1050, SL di 990, terdekat menuju ke sini dulu ya, 1100. Kalau dia lancar nyampe ke 1200. Lanjut, ada INDX. INDX better dicopet dulu ya, karena potensi koreksi juga ada. Jadi please hati-hati dulu ya. Yang khususnya untuk yang swing. Kalau yang untuk copet bisa lepas kapanpun ya. Karena dipantengin. Seperti itu. Jadi untuk sekarang kalau saya sih prefer dicopet dulu ya. Mungkin bisa sentuh ke 464 sampai 500 ya. Untuk INDX-nya. Good luck. Lanjut, ada Budi. Wadidaw ya, jeder juga Budi hari ini 10% ya. Semoga dia lancar nyampe ke 286 dan 300-nya. Untuk sekarang dicopet dulu aja. Kalau yang mau swing seperti biasa ya, tunggu dulu koreksi dan pantulannya lagi. Baru kita lihat-lihat. Untuk besok harusnya masih ada potensi untuk copet ya. Jadi silahkan dilirik-lirik untuk Budinya. Next, ada Ades. Ades kemarin sempat mantul ya. Sekarang juga posisinya juga udah oke ya. Kalau sekarang bisa beli di 4780, SL di 4500 menuju ke 5500-nya. Lanjut ada Bell. Wadidaw ya. Naik-naik terus. Cuman hati-hati ya. Potensi koreksinya juga besar ini ya. Jadi kalau sekarang ya lebih aman untuk dicopet dulu. Kalau misalnya koreksi ya mending tunggu lagi ya. Koreksi sampai 220 baru diambil. Cuman kalau misalnya market berkehendak lain dia masih mau naik, ya dicopet dulu aja. Oke? Seperti itu. Gak usah dipusingin. Oke. Lanjut. Ada RMKE. Hari ini juga RMKE luar biasa ya. Sejak dia crossing di sini kemarin. Crossing averaging-nya. Dan sekarang posisinya juga udah di 560 ya. Jadi untuk sekarang dicopet dulu aja ya untuk RMKE. Karena kelihatan di sini ya, volume hari ini juga menurun juga ya. Walaupun harganya naik, tapi volume hari ini juga menurun. Kalau kita pakai teorinya siapa tuh ya? Divergence ya, itu juga ada potensi untuk dia koreksi. Cuman kita lihat besok apakah benar terjadi atau enggak. Cuman kalau dia besok pun masih naik ya dicopet dulu aja. Oke. Lanjut, ada MBAP. MBAP, wadidaw ya. Setelah dia kucuk-kucuk-kucuk ya. Koreksi 3 biji ya. Muncul candle pantulan di candle keempatnya. Dan sekarang wadidaw ya. Untuk MBAP. Jadi untuk sekarang yang masih punya hold dulu aja ya karena potensi naiknya juga masih ada. Yang baru mau entry ya boleh dicicil ya di 6825 ya, SL di 6125 ya masih ya. Menuju ke panjangnya sepertinya kalau kita lihat menuju ke 8.000 sampai ke 8.600 ya untuk MBAP. Seperti itu. Habis ya. That's all berarti untuk analisa hari ini di tanggal 18 Mei 2022. Semoga bisa membantu teman-teman semua, kakak-kakak, om dan tante-tante semua dalam trading di stock market Indonesia. Oke, Muntasir sign out. Have a good day. Bye-bye guys. Mangga om dilanjutkan. Bye-bye.
kita lanjut ya. Pertama adalah kita ngomongin Instagram. Ya, jadi dari Instagram ada beberapa pertanyaan. Ya, ada request juga. Widih, siap. Bentar ya. Terus ada requestnya. Lanjut, satu lagi. Apa nih? Request pertama adalah Getsko. Ya, pertama Getsko. Ya, pertama Getsko, jadi baru ada keajaiban ya. Ya, jadi rumor-rumornya dalam 1-2 kali 20 minggu-minggu ini akan dicabut. Tapi kita lihat aja ya guys ya. Kalau saya akan lihat di atas 208 ya guys ya. Di atas 208. Ya, di atas 208 baru saya lihat-lihat ya. Lalu setelah itu ada, saya mau ikut bagaimana caranya, nanti gue kasih tahu. Lalu setelah itu Getsko udah, Raja bisa naik nggak Om? Raja sebenarnya tadi udah dibahas ya. Kalau menurut gue sih bisa ya, bisa naik ya Kak gitu ya. Tetapi asal dia nggak turun mubeng di bawah 250 ya. Ya, tapi selama dia masih di area-area sini sih masih oke ya Rajanya gitu ya. Lalu Pegas Medco dibahas Om Tansir. STAA RMKE, STAA ini ya, Sumber Tani. Kalau menurut saya sih masih bisa naik ya guys ya, masih bisa ke 1080. Lalu SMLK, RMKE juga udah. Oke, lanjut kita ke YouTube. Salah. YouTube SCMA dan SAMF gimana? SCMA suaranya SCMA. Kalau menurut gua ya guys ya masih turun ya, jadi tunggu-tunggu aja. SAMF, jadi wait and see aja kalau saya sih ngeliatnya. SAMF kalau dia jebol dari 835 target ke 1015. Lalu setelah itu ada truk TRUK. Wah, milih-milihnya masih yang downtrend ya Kak, coba diinikan lagi ya. Truk masih sideways ya, ada kemungkinan mantul tapi hati-hati diganjel di 189. Oke. Makasih menyebarkan optimisme, makasih Mitrit apa Bel udah dibahas. Terus saran udah SDMU ya. Terakhir SDMU Sido Mulyo Seralas ya. Belum ya guys, kalau saya akan tunggu di atas 121 ya, baru naik ya. Kalau saat ini belum ya. Apakah akan sideways? Ya mungkin ya, tapi hati-hati kalau dia mantul ya, kemungkinan akan ada resisten di area 109. Oke? So itu aja dari gua. Jangan lupa ya guys ya, kelas akan mulai. Jadi kalau kalian belum daftar, monggo silakan daftar ya. So see you soon. Have a good day guys. Bye bye. Semoga cuan besok. Dadah.